Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayi Hisi Mufasiroh, NIM 20102210058 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra, lebih tepatnya karya sastra lama. Selamat menonton. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang karya sastra lama, alangkah baiknya kita mengenal pengertian karya sastra lama itu sendiri. Karya sastra lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Sastra lama pada mulanya berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin. Yang pertama, sejarah sastra lama. Yang kedua, karya sastra lama. Yang ketiga, karakteristik karya sastra lama. Dan yang terakhir, unsur-unsur karya sastra lama. Pertama, sejarah sastra lama Indonesia. Sastra lama Indonesia merupakan bentuk pengklarifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Hampir semua ahli sepakat bahwa sastra lama Indonesia tidak diketahui kapan munculnya. Yang dapat dikatakan adalah bahwa sastra lama Indonesia muncul bersamaan dengan dimulainya peradaban bangsa Indonesia atau pada masa prasejarah. Masa prasejarah adalah masa sebelum suatu bangsa mengenal tulisan. Yang tidak disepakati oleh para ahli adalah kapan sejarah sastra Indonesia memasuki masa baru. Ada yang berpendapat bahwa sastra lama Indonesia berakhir pada masa kebangkitan nasional tahun 1908. Berakhir pada masa Balai Pustaka tahun 1920 atau berakhir pada masa munculnya bahasa Indonesia tahun 1928. Ada pula yang berpendapat bahwa sastra lama Indonesia berakhir pada masa Abdullah bin Abdul Qadir Munshi tahun 1800-an. Yang pasti, sastra lama Indonesia tidak dapat digolong-golongkan berdasarkan jangka waktu tertentu, seperti halnya sastra baru, karena hasil-hasil dari sastra lama tidak mencantumkan waktu dan nama pengarangnya. Yang kedua, karya sastra lama. Karya sastra lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Sastra lama pada mulanya berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Kesusastraan yang tumbuh tidak terlepas dari kebudayaan yang ada pada waktu itu. Demikian pula dengan sastra lama Indonesia. Pada masa purba, sebelum kedatangan agama Hindu, Buddha, dan Islam, kepercayaan yang dianut masyarakat adalah animisme dan dinamisme. Karena itu, karya sastra yang muncul berhubungan dengan kepercayaan kepada roh-roh halus dan kekuatan gaib yang dimilikinya. Selanjutnya, bisa dilihat dari gambar yang ada pada slide. Masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke wilayah Nusantara sangat mempengaruhi karya sastra yang muncul pada masa itu. Beberapa pembagian karya sastra lama adalah sebagai berikut. Berdasarkan bentuknya, sastra lama dibagi menjadi 2, yaitu prosa lama dan puisi lama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prosa lama terlebih dahulu. Prosa lama adalah karya sastra daerah yang belum mendapat pengaruh dari sastra ataupun kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Dikenal bentuk tulisan setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia. Sejak itulah sastra tulisan mulai dikenal dan sejak itu pula lah babak-babak sastra pertama dalam rentetan sejarah sastra Indonesia mulai ada. Prosa lama cenderung bersifat imajinatif, istana sentris, didaktif, anonim, dan bentuk serta isinya statis. Bentuk-bentuk sastra prosa antara lain dongeng, hikayat, dan tambo. Yang kedua ada puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Adapun aturan-aturan itu antara lain dalam hal
jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyaknya suku kata dan irama. Contohnya seperti mantra, gurindam, pantun, syair, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan isinya, sastra lama Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sastra sejarah, sastra undang-undang, dan sastra petunjuk bagi raja atau penguasa. Di sampingnya ada berdasarkan pengaruh asing. Sastra lama Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu sastra Indonesia asli, sastra Indonesia lama pengaruh Hindu, dan sastra Indonesia lama pengaruh Islam. Contoh-contoh karya sastra lama yang saya cantumkan pada slide, di situ ada beberapa, belum saya cantumkan semuanya. Yang pertama ada Mahabharata oleh Wiyasa, yang kedua ada Ramayana oleh Walmiki, dan yang ketiga ada Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa, yang keempat Sentini oleh Ronggo Warsito, yang kelima Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, yang keenam Gatot Kaca Seraya oleh Empu Sedah, yang ketujuh Syair Perahu oleh Hamzah Fansuri, dan masih banyak lain. Contohnya Syair Burung Pungguk, Syair Abdul Muluk, Gurindam 12, Sejarah Melayu, dan masih banyak lain. Ada karakteristik karya sastra lama. Karakteristik dari karya sastra lama diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kosakata pada masa ini tidak lazim dipergunakan dalam berbahasa Indonesia. Contohnya, akan menghibur hati yang sedih. Yang kedua, cerita selalu diawali dengan kata penghubung yang menyatakan bahwa cerita tersebut tidak diketahui tempat dan waktu secara pasti. Contohnya, Alkisah inilah cerita orang dahulu kala. Hikayat namanya terlalu indah ceritanya. Nah, yang ketiga, penggunaan kata penghubung maka dalam awal kalimat. Contohnya, maka titah sang tata. Yang keempat, penggunaan diksi atau pilihan kata yang kurang tepat. Contohnya, maka dikarang oleh segala orang yang bijaksana Pramakawi. Yang kelima, penggunaan kalimat yang tidak efektif. Contohnya, sebermula pada zaman dahulu ada raja di tanah Jawa 4 bersaudara, terlalu amat besar kerajaannya. Yang terakhir ada tidak disebutkannya nama pengarang atau anonim. Sekarang unsur-unsur karya sastra lama. Karya sastra disusun oleh dua unsur. Dua unsur yang dimaksud ialah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur dan pengaluran, latar dan pelataran, dan pusat pengisahan. Sedangkan unsur ekstrinsik ialah unsur yang menyusun suatu karya sastra dari luarnya, menyangkut aspek sosiologi dan lain-lain. Unsur-unsur dalam karya sastra lama umumnya terdapat di dalam karya sastra berbentuk prosa. Unsur-unsur karya sastra lama diantaranya sebagai berikut. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, dan yang keempat sudut pandang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema terlebih dahulu. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Misalnya, naskah Melayu klasik umumnya mempunyai tema perjuangan percintaan, pendidikan, dan keagamaan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada 3 jenis tokoh yang terdapat dalam karya sastra lama berbentuk prosa, yaitu yang pertama, protagonis, tokoh utama atau berwatak baik. Yang kedua, antagonis, tokoh dan watak jahat. Yang ketiga, tritagonis, tokoh penengah atau pelerai konflik. Yang ketiga ada latar. Latar atau setting adalah latar belakang cerita. Ada 3 macam latar. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar keadaan. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Terdapat 4 jenis sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, pengarang sebagai tokoh cerita. Yang kedua, pengarang sebagai tokoh sampingan. Yang ketiga, pengarang peninjau. Dan yang terakhir, pengarang serba tahu. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa mayasturun, fasabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.